Saya baru malam hari ini ketemu beliau dan Allah memperjodohkan karena seluruh pemikiran-pemikiran beliau berada pada makom yang sama dan arah yang sama dengan apa yang Anda jalankan selama ini. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur berjumpa dengan saudara saya. Ini saya tidak tahu anaknya Nabi Yakub yang keberapa. Saya ingin memberikan beberapa respon. Satu kita akan berikan kepada Mas Idris dan kita akan dialog. Tapi tolong saya diperkenankan oleh Mas Idris sama Habib untuk menyambung berdasarkan eskalasi pemikiran yang sudah mereka jalani bertahun-tahun ini. Yang pertama saya akan merespon mengenai ini tadi. Jadi poin-poin dari beliau tadi ada kalahnya Nyai Roro Kidul. Kita harus memahaminya tidak sebagai dagelan dan tidak sebagai sanepan biasa, tapi sebagai kesadaran sejarah. Karena ini sangat serius. Benar-benar ini. Soal Nyai Roro Kidul ini tenanan ini orang gon sindiran kok. Ini serius menyangkut Indonesia hari ini dan besok. Nomor 2, Mbah Marijan. Saya harus cerita sedikit mengenai beliau supaya Anda juga tidak memahami secara tidak jelas mengenai Mbah Marijan. Sebab selama ini Mbah Marijan sudah menunjukkan sesuatu yang sangat ideal bagi kita, tetapi tidak diperlakukan secara sepadan atas apa yang sebenarnya diberikan kualitasnya oleh beliau. Malah dirusak dengan rusuh-rusuh. Jadi Mbah Marijan ini ya karena dia tidak mungkin punya kewaspadaan modern. Dia elek-elek aku Mbak Via itu ditawani iklan itu wis buang duit gue pirang miliar. 2 hari yang lalu saya masih ditawari untuk iklan apa ya, tapi ora tega yo nek dusone ora ning yo ora tega aku misal aku karo Mbak Via iklan gitu jamu sido muncul lah ya mesak gitu ya. Yo karo Mbak Via apa kaya Mbak Via njuk melet kaya Sarah Azhari ngono kae njuk. Nah ya wis mesak gitu ya. Monggo nek dhek melet iki wagu banget ya. Itu jadi Mbah Marijan ini sangat serius juga. Sangat serius supaya jadi ilmu kita, supaya tidak hanya jadi rerasanan, tidak hanya yaktabak tumbak atau saja. No, jadi Nyai Roro Kidul, Mbah Marijan, kemudian Mbah Surip itu tidur lagi itu cermin. Dia sedang membawa cermin ke hadapan kita dan itulah kita. Dan bukan kewajiban bukan kewajiban Mbah Surip untuk kemudian menerjemahkannya, mengungkapkannya dan memberi nasihat-nasihat kepada Anda. Itu kewajibannya Habib. Jadi bolanya dilempar Mbah Surip, Habib menerjemahkannya, itu sindiran untuk kita. Dan Mbah Marijan dan Mbah Surip rada rancu ya antara Mbah Marijan karo Mbah Surip iki jan rada meh-meh do. Itu cukup seperti itu Mbah Surip. Dan memang di situ dia bolanya. Dia cuma lempar bola. Setelah itu kewajiban pemain lain untuk melempar ke tempat lain dan seterusnya. Nah, poin yang terpenting adalah ini Ramadan. Ini adalah saat yang sangat-sangat mendasar bagi semua umat Islam dan bangsa Indonesia. Kowe arep melunah apa ya? Kita siji. Kowe arep moto celaan apa moto juleken? Ini pertanyaan mendasar dan itu sejak awal kita omongkan tadi. Saya ini arep melu sing ndi? Arep melu kekonyolan-kekonyolan yang sudah jelas akan saling menghancurkan, ataukah Anda menjadi manusia baru dengan kesadaran keindonesiaan yang dibawa oleh Mas Idris tadi pada malam hari ini? Untuk menjadi Indonesia itu bisa lewat apa saja dan dimanapun Anda bekerja, temukanlah dan bangunlah Indonesia Anda. Apa di biola, apa di warung, apa dimanapun saja, temukan keindonesiaan Anda. Kalau Anda ikut Indonesian Idol, temukan Indonesia Anda. Kalau tidak bisa ketemu Indonesia Anda, ya Anda keluar dari Indonesian Idol. Sebab Indonesian Idol itu Indonesianya sebelah ngendi. Kecuali kayak cah Indonesia, kalau berbahasa Indonesia. Neng lagune, sak piturute segala macam disiplin industrianya, itu kan Amerika. Oh, padahal bisa diciptakan lagu-lagu Indonesia yang orang Filipina tidak bisa menciptakan seperti itu, orang Thailand, orang Amerika tidak bisa menciptakan seperti itu, hanya orang Indonesia yang bisa menciptakan seperti itu. Itu baru disebut lagu Indonesia. Kan begitu. Anak sing digawe cacangnya lah.
Akeh mbok ning Brazil ya ngono kae, ning gawe ning Australia ya ngono kae. Ya, itu berarti bukan Indonesia. Jadi itu bukan Indonesian Idol, itu American Idol berbahasa Indonesia. Tapi saya tidak membantah dan saya juga tidak mengkritik. Artinya saya juga monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Wong menurut Habib tadi dari 45 anggota DPR yang terdakwa 44. Yang satu wis bongko bisa. Artinya kalau ngomong nggak setuju mengenai Indonesia ini, ya hampir semuanya kita sudah nggak setuju dan nggak bisa kita terusin seperti ini. Dan kalau anda ngikut di situ paling ya menjadi buntut, yo suge yo ora ya seminggu ngono kuwi. Mending anda bikin baru sama sekali. Kiai Kanjeng ini grup musik yang aneh, yang ajaib, tidak didukung media massa, tidak pernah promosi, tidak pernah punya proposal, tidak pernah ngapa-ngapain. 100% Allah yang menyuguhinya rezeki. 100%. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng satu-satunya grup di era ini yang keliling dunia dengan audien orang dunia, bukan orang Indonesia. Artinya kalau Kiai Kanjeng ke Mesir yang penontonnya orang Mesir, kalau Kiai Kanjeng ke Skotlandia penontonnya orang Skotlandia. Bukan disponsori Jarum terus ke Amerika terus di sana yang nonton anak-anak Indonesia juga. Aku lah pindah got. Atau ke Korea, ke Hong Kong, grup-grup band tapi si nonton ya TKI, TKW. Ya itu bagus-bagus juga, tidak ada masalah. Cuman itu bukan prestasi internasional. Alhamdulillah saya tidak pamer, tidak apa. Hari ini Anda baca Jakarta Post sama kemarin ada 2 tulisan, 1 halaman yang kemarin dan hari ini separuh halaman. Laporan dari Australia. Tahun ini Kiai Kanjeng pentas di 6 tempat di Finlandia, nanti habis hari raya bulan November. Dan itu sama sekali orang Indonesianya paling cuma 2 orang, 3 orang. Selebihnya orang Finlandia. Waktu di Napoli kita pentas orang Indonesia cuma 1 yang nonton, yaitu Konsul Jenderal Indonesia di sana. Yang lain adalah orang Italia. Jenderal-jenderal, dijaga PM, gubernur, wali kota, pemain-pemain sepak bola di Napoli, cuman Maradona udah nggak ada, dan mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, kaum intelektual termasuk sejumlah duta besar. Dan Kiai Kanjeng menunjukkan keindonesiaan. Kalau ke sana pentas hanya untuk seperti orkestra barat lah, terus wong kono ragumun aku pusat musik klasik ya di Napoli ya. Nek ming ngono ya kuwi wong kono luwih ampuh. Ning sing disuguhi Kanjeng adalah musik Indonesia meskipun dengan penguasaan barat. Campur Afrika, campur Arab, sak piturute dijinakkan semua oleh Kiai Kanjeng. Ini rada kuwi muga-muga mlebu swarga kabeh bocah-bocah. Wah kuwi le dadi Nabi Yusuf entek-entekan kuwi. Tur ora tau dadi raja kuwi. Ini Yusufe banget dan hanya Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Tidak masuk rumus industri, kudune lak promosi, kudune ono sponsor, ini kemana-mana tanpa sponsor. Jangan dikira kita keluar negeri 20 orang, 27 orang, 25 orang itu ada yang nyponsori. Tidak ada perusahaan yang nyponsori. Itu rezeki dari Allah. Itu rahasia saya pribadi. Kok iso tuku tiket wong semono kae nggurono ki saka ngendi duite? Rumah samu iso kok. Wong selawe nang Eropa keliling 3 minggu. Itu kalau ndak kepandaian Novia kalau pakai golek tiket murah. Ya ta? Dan ngepaske waktune sehingga bisa diatur di seluruh 4 negara itu dengan lancar, itu semua karena Allah. Dan tidak profesional. Artinya kalau tidak profesional itu maksud saya, lho rumang samu sing ngarep bayari kowe sapa? Emang ada grup Indonesia pergi ke luar negeri profesional dibayar karo wong Londo ngono? Ya ora ono. Itu kan harus Mick Jagger atau Sting itu untuk seperti itu. Tapi kalau grup-grup marginal seperti ini tidak mungkin bisa pentas profesional. Sehingga kalau Kiai Kanjeng tampil dengan profesional di luar negeri, ya nggak ada yang mau beli. Dan siapapun tidak ada yang mau beli. Grup apapun dari Indonesia tidak ada yang mau beli. Tapi justru karena tidak profesional itu maka dapat honor lebih banyak daripada kalau profesional. Itu namanya barokah. Banyak orang cinta, banyak orang bersimpati, akhirnya mereka mohon maaf ini saya jangan ditolak, ini saya saking senengnya saya, wah mohon maaf gitu kayak duit oke ngono kae.
SBY meneh kepeksa diterima wis. Ya apa meneh. Nek orang kok berarti Allah yang marah. Itu aku yang mengirim, kenapa engkau menolak? Kan begitu kan? Dan itu benar-benar terjadi. Termasuk nanti ke Finland. Insya Allah bulan November tanggal 22 kita berangkat. Terus pentas dan yang mengundang orang Finland datang ke Jogja. Dan saya ingin sekali dolan ke pabrik Nokia. Dengan pimpinan rombongan namanya Nokia. Nah, gitu. Follow packing. Itu ya teman sekalian, oke. Itu respon saya. Nanti soal Mbak Marican khusus soal Nyi Roro Kidul ini serius, benar-benar serius. This is about the time. Ini waktunya hadzal ajal. Hadzal ajal. Tidak ada waktu lagi setelah ini. Sekarang kita harus mengambil keputusan. Nah, respon yang pertama untuk Habib. Pertanyaan Habib kan Ramadan ini kok kowe bali gari milih kowe arep melu modar apa arep melu bangkit. Ya nah. Ya nah kuwi apik kuwi. Kata-kata yang baru saya dengar malam hari dan apik tenan kuwi ya nah. Ketoke engko populer ning mriki kae. Mesti ya nah. Engko bengi wis mulai nyek-nyekan ning kendaraane. Oh iki ya nah kok pancen mesti ngono kuwi. Itu copyrightnya, hak ciptanya ada pada Habib. Ya nah. Oke. Ini untuk itu Mbak Fia akan menyanyikan sebuah lagu dari Kiai Kanjeng Abdul Semau-maumu. Itu syairnya yaitu pilihan. Sak karepmu nek cen kowe arep kaya ngono. Sak karepmu kowe. Kata Habib tadi, sak piye mau Habib ya? Sak nganggo dhek logat Semarang enak tenan iki. Aku ra iso nirok ya. Pokoknya semau-maumu itu syairnya bagian Mbak Fia. Kalau memang itu maumu mencari bahagia dengan menuruti nafsu terserah kamu. Pandailah sendiri dan bodohlah sendiri modaro sak karep-karepmu. Nek diteruske cara Jawane terus kehidupan dan kematian keuntungan dan kerugian kamu sendiri yang menentukan sesudah Tuhan. Atau ke utara atau ke selatan, kegelapan atau cahaya. Kau sendiri yang mengambil keputusan. Tidak bisa dikonsumsi. Tapi kita sendiri, nyun sewu ini saya ngomong sedikit. Jadi di dalam Islam Anda sendiri yang mengislamkan diri Anda sendiri. Saya pernah cerita Rendra bicara di forum seperti ini di Jogja Habib. Dia bilang saya ini disalahpahami selama hidup saya. Saya dibilang dari Katolik masuk Islam. Terus Rendra mengatakan saya itu tidak pernah masuk agama apapun kecuali Islam. Loh tapi kan dulu Rendra kan dulu Katolik loh. Saya waktu bayi dibaptis jadi Katolik. Tapi apa itu berarti saya mengambil keputusan untuk menjadi Katolik? Saya kan cuma dibaptis lah. Aku ramu deng aku bayi. Nyur bar kuwi jare aku wong Katolik. Lah aku bingung dhewe. Suatu hari dia mengalami Yusuf itu tadi. Kan kayak ya Yusuf kayak. Ninggon lelananging jagat kayak Yusuf kayak ganteng. Nah terus dia akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi Islam dan dia mengatakan tidak ada orang yang bisa mengislamkan kamu, hanya dirimu sendiri yang bisa mengislamkan. Karena engkau sendiri juga yang akan bertanggung jawab pada Allah. Engkau tidak akan bisa ditolong oleh siapapun dan tidak bisa menolong siapapun. Tidak juga ayah ibumu, tidak juga anak istrimu. Engkau bertanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada orang yang bisa diislamkan oleh siapapun. Hanya disaksikan dan diantarkan, ditemani. Tapi keputusan dan segala resikonya diambil oleh masing-masing. Jadi tidak ada baptis, tidak ada beat. Nek saya di beat oleh Yai Budi, saya misalnya diislamkan Yai Budi dan saya di beat. Apa maknanya? Apa kalau saya mencuri dia ikut tanggung jawab? Kan tidak. Berarti saya sendiri yang membaiat diri saya untuk menjadi muslim. Itulah bedanya Islam dengan yang disebut kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang lain. Nah terus Mbak Fia. Buat apa aku mengingatkan? Kalau Tuhan saja tiada engkau dengarkan. Untuk apa saya mengingatkan? Aku wis ora berdakwah wis suwe aku. Upama aku ngomongin iki ya ming mergo kudu menyampaikan, tapi kata-kata berdakwah di Indonesia kan sudah bukan itu toh artinya. Kok wani-wanine kowe berdakwah? Ora isin kowe dadi kiai. Wong wis terbukti kiai semono kae melu korupsi, melu rusak. Kok kowe ora isin?
Ya nah. Kan begitu. Nah, maksud saya begini. Maksud saya ojo gampang-gampang kowe berdakwah. Kowe kudu mengenali persis siapa yang di depanmu, terus berbicara bersilaturahmi. That's all, hanya itu. Tapi kalau berdakwah meneng-meneng ono copet ditangkep, metu penjara, jambret meneh ditangkep meneh njur kowe tampil di televisi. Ini contoh orang yang tidak bertobat. Malah disyukur-syukurke. Qala Rasulullah. Lu masa saya untuk nyuruh bersabar saja perlu dakwah? Masa orang itu untuk sabar saja perlu kiai? Untuk sabar lah ya iso kok doleki dhewe to ya. Lu rasa goleki ya mesti sabar-sabar dhewe to ya. Lu lek kowe kabeh lah ahli kesabaran to mbangane aku mbangane Yai Budi. Lebih ahli Anda. Yai Budi masih punya pesantren, masih punya teman lebih banyak. Penderitaannya tidak sebesar penderitaan Anda. Jadi kalau ngomong kesabaran, Anda dong yang lebih berhak ngomong kesabaran. Wong Anda sudah terbukti lebih bersabar. Profesor kesabaran, ulama kesabaran di Indonesia adalah rakyat kecil yang tertindas. Kere-kere. Kan begitu. Jadi aku rawani ngomong yang sabar ya, rawani aku. Wong saya hidupnya belum tentu lebih menderita dari Anda. Kan gitu. Jadi berdakwah itu ada tempatnya. Dan dakwah itu kan memanggil. Terus kata dakwah dai mubalik itu surah karu-karuan ning Indonesia mbuh maknane apa gitu loh. Wis mbuh maknane gak karu-karuan. Dakwah, doa, jajal kon jelaske bedane dakwah karo doa. Mulai dari kata yang sama. Terus daiyah favorit. Kuwi karepmu apa kuwi? Kuwi apa karepmu kuwi? Lah nek Gusti Allah ngendika ujibu da'watad da'i idza da'ani, kuwi sing maksud dai. Sing didai itu ya orang yang berdakwah. Oh kuwi dai. Dai artinya apa? Dai artinya nyeluk. Nek nang Gusti Allah orang nyeluk ning nyopo. Jadi orang berdoa, doaun itu bukan meminta. Doa itu artinya menyapa Allah, dan engkau menyapa itu akan mendapatkan hasil dari Allah berupa kasih sayang. Dan kalau Anda diizinkan untuk mendapat kasih sayangnya, maka dengan sendirinya permintaan yang belum engkau omongkan pun sudah akan dipenuhi oleh Allah. Jadi nomor satu sopon se ojo teko-teko njaluk. Saiki dolan nang ngone Habib teko-teko njaluk apa pripun Habib kabare? Kula nggih rada yakna sithik, ngene kan. Mesti engko disayang, kei rokok, kei sarapan, mesti ning teko-teko njaluk, dikeki ning karo mangkel atine. Jadi aja gampang njaluk nang sapa-sapa. Jadi jangan punya mental pengemis. Bahkan kepada Allah perbanyaklah menyapanya. Perbanyak menyatakan cintamu, bukan meminta, karena permintaan itu akan otomatis. Meskipun ada saat-saat kowe karo Gusti Allah rada manja-manja njaluk-njaluk tenan Gusti niki kebangetan dan niki jenengan duwe hamba, duwe titah ciptaan jenengan iki utange kesuwen le ra iso mbayar niki nggih. Mosok jenengan sing menciptakan kula mboten izin ngono kuwi ya ora apa-apa. Sosok ngomong ngono kuwi. Hehe, yen nusu ngono kae ya. Ndonga karo guyu-guyu dhewe ngono kae. Nek kula umpamane duwe anak kok utange akeh kula melu izin kula bayari lan jenengan niku lak menciptakan kula lah kula niku utange kaya ngene akeh mosok jenengan ora izin sering kan yo. Ada itu wali yang berdoa begitu, ya Allah rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Rumah itu maksudnya masjid. Gentengnya masih utang, semennya masih utang, kayunya masih utang. Terus dia bilang sama Allah, ya Allah rumahmu ini ternyata punya utang banyak. Ya Allah bayarlah hutangmu ya Allah. Aku sebagai penjaga rumahmu malu. Apakah engkau sebagai pemilik rumah ini tidak malu? Ngono kuwi. Ning ya aja njupuk ngono kuwi kudu rada wali sik. Gitu ya, oke. Terus Mbak Fia, kalimat terakhir. Buat apa kalau Tuhan saya tidak? Kalau buat apa aku mengingatkan kalau Tuhan saja tidak engkau dengarkan? Silahkan jalan. Silahkan jalan. Hebatlah sendiri. Hebatlah sendiri. Dan konyollah sendiri. Dan konyollah sendiri. Sak karep-karepmu. Kenikmatan dan kepuasan. Kenikmatan dan kepuasan. Bukanlah pada hayalan. Bukan pada hayalan. Tapi di dalam sehatnya akal pikiran. Akal pikiran. Oke. Mencari rahasia Tuhan. Mencari rahasia Tuhan. Sejatinya kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan. Memijakkan kaki. Memijakkan kaki. Di bumi kenyataan. Di bumi kenyataan. Lampiaskanlah semau-maumu. Lampiaskan semau-maumu. Hanyutkanlah diri sesuka-sukamu. Hanyutkan diri sesuka-sukamu. Telanlah api dunia sekenyangmu. Telanlah api dunia sekenyangmu. Culeken dewi meripatmu.
Asal jangan sesalkan akan cepat datang mautmu. Asal jangan sesalkan akan cepat datang mautmu. Ini wong wis kesel banget kuwi dielekke ra iso-iso. Wis saiki sak karep-karepmu arep mudar-mudar. Itu ceritanya. Yuk.